Oke, kita lanjutkan video tutorial kita. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan footer ya. Ini dia footer kita, masih bawaan dari template. Yang hasil nanti sepertinya hasilnya. Ya, di sini sudah muncul alamat kampus, kemudian quick access, di sini link eksternal ya, dan hubungi kami. Dan juga di sini ada logo, kemudian copyright-nya dan pack rendered ya. Untuk itu kita akan membuka halaman footer ya yang ada di view ya. Jadi kita ke project kita, htdoc, kemudian web application, kemudian view, kemudian web, kemudian footer ya. Kita buka footer.php menggunakan editor. Ya, di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver. Ini CS4. Oke, ini sudah footer. Nah, kita akan mengedit ya, mengedit untuk view-nya terlebih dahulu, karena di footer tampilannya akan kita rubah sedikit sesuai dengan hasil. Oke, untuk bagian pertama yang kita bahas itu adalah kita akan mengedit ya untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Kolom pertama ada alamat kami ya. Kita di sini masih about us ya. Kita ganti di sini about us-nya menjadi alamat kami ya, alamat kami. Jadi hasilnya seperti ini ya, alamat kami. Jika kita ingin merubah warna hurufnya menjadi seperti ini ya, yang satu berwarna abu-abu, satu lagi berwarna hijau ya, kurang lebih hijau seperti ini, kita akan melihat dari template ya. Kita akan melihat dari template warna hijau itu span kelasnya apa sih ya. Jadi kita bisa lihat di sini sama seperti pada ini ya, pada suara rektorat ya. Nah, itu di menu home ya, ada di situ suara rektorat. Nah, ini dia profil dosen lah, boleh ya, profil dosen, untuk agar warna font hijau itu ada span ya. Nah, ini span kelasnya title highlight ya. Ini bisa kita copy, kemudian di footernya, di sebelum kaminya kita paste, kemudian setelah kaminya ini kita tutup spannya seperti ini ya, span class title highlight, kemudian kami, kemudian tutup spannya. Jadi kalau kita refresh ini hasilnya, maka sudah berubah seperti ini ya, kaminya menjadi berwarna hijau. Oke, untuk kolom kedua ada quick access ya. Quick access itu ada di menu widget. Kita lihat di sini. Oke, ini dia ya, ini kita ganti menjadi atau link cepat ya, kita ganti boleh ya, link cepat ya, boleh kita ganti menjadi link cepat. Kemudian kita copy ini spannya ya kemari, kemudian di sini kita tutup spannya ya, link cepat jadinya seperti ini ya, link cepat. Kemudian untuk ini kita ganti menjadi kunjungi juga ya, kunjungi juga, itu ada di sini socialize ya, kunjungi juga. Di sini juganya kita masukkan di span ya. Kemudian untuk get in touch-nya kita ganti menjadi hubungi kami. Nah, seperti ini ya, kita tutup spannya, kita save, maka hasilnya seperti ini kalau kita refresh ya, alamat kami, kemudian link cepat, kemudian kunjungi juga, dan hubungi kami ya. Oke, kemudian kita akan mengedit ya, atau menampilkan alamat dari kampusnya di sini seperti ini ya. Nah, itu kita akan mengambil data dari
tabel config. Ya, di sini ada tabel config ya untuk menampung data konfigurasi dari website kita. Ya. Jadi untuk itu kita akan oke, kita cek ya. Nah, di sini ya. Ini alamat kami, kita akan menampilkan alamatnya di sini. Oke. Di sini untuk alamat itu ada di bagian teks kontak ya, dimana ID config-nya adalah 8 ya. Teks kontak Jalan Tekunya Arif, Darussalam, Banda Aceh ya. Kita kembali ke controller ya, controller underscore welcome. Nah, kita sudah membuat sebelumnya sebuah variabel bernama teks kontak ya, dimana isinya adalah this model set get config where id config sama dengan 8. Kenapa 8? Karena di sini untuk teks kontak itu id config-nya 8 ya, ini ya 8. Oke. Kemudian di sini juga sudah kita masukkan ya teks kontak, strip teksnya teks kontak konten ya. Ya, sudah seperti ini ya. Kemudian ini sudah kita buat variabelnya. Kita sekarang tinggal menampilkan data teks kontaknya di footer ya, sama seperti di bagian head ya. Oke, kita buka di sini. Nah, di sini kan di controllernya sudah kita buat contohnya. Di sini ada title ya, title, strip teksnya home. Home dari mana? Home dari sini ya. Ini teks kontak, ini juga teks kontak ya. Teks kontak, kita tinggal mengambil data variabelnya di footer. Jadi di sini di footernya kita masukkan script PHP seperti ini ya, sama dengan variabel teks kontak. Nah, seperti ini ya. Teks kontak ini dari controller. Ini dia teks kontak ya. Strip teksnya teks kontak dari konten ya. Oke, kita refresh. Nah, maka masukkan di sini dia. Nah, masuknya di sini alamat kami Jalan Tekunya Arif, Darussalam, Banda Aceh, emailnya bla 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 ya. Ini mengambil data dari tabel config, di mana id config-nya sama dengan 8 di controller. Ini dia id config sama dengan 8. Nah, jadi sangat gampang sekali ya untuk menampilkan data di kode emitter. Oke, selesai nih untuk teks kontaknya, karena sudah kita buat pada materi sebelumnya ya. Kemudian hasilnya seperti ini ya, teks kontak sudah. Lanjut kita ke bagian link cepat ya. Link cepat. Nah, link cepat ini kita gunakan untuk menampilkan data menu ya. Menu ini ada di atas, di sini, ada di atas sini. Ya, kita akan menampilkannya di bawah sini. Ya, di bawah sini. Nah, di bagian sini ya. Oke. Untuk link cepatnya, oke, kita akan membuat sebuah variabel ya. Kita akan membuat variabel baru di controller ya. Jadi kita kembali ke controller ya, kita kembali ke controller. Kita akan membuat variabel ya. Variabelnya di sini kita akan beri nama misalkan di sini ya. Di sini kita enter variabel link cepat misalkan ya, sesuai dengan namanya ya, link cepat. Link cepat itu value-nya itu sama dengan this, kemudian db query, isi query-nya di sini. Ini kita jadikan dia sebagai result array ya. Kemudian query-nya adalah select bintang from. Oke, tabelnya adalah tabel, kita cek ya, tabel menu
Ini adalah tabel menu ya, tabel menu untuk menampung data menu di website kita seperti ini. Ini menu-menu ini ditampung dalam tabelnya bernama menu. Ya, jadi di sini query-nya select bintang from menu. Ya, select bintang from menu, kemudian kita akan menampilkan di sini di menunya ada yang namanya view type ya. View tipenya ada 1 dan 4. Ya, view tipe 1 ini adalah menu utama. Makanya di sini untuk konten ID-nya dia JavaScript ya. JavaScript. Kemudian ini juga JavaScript ya. Artinya untuk view tipe 1 ini adalah menu utama seperti home, kemudian profil kampus, data kampus, fasilitas, berita, galeri, kemahasiswaan, dan kontak. Sedangkan untuk view tipe 4 ini adalah submenunya seperti ini. Profil kampus, berarti di sini profil kampus. Ini adalah view tipe 4. Ini view tipenya 4. Data dosen view tipe 4, data mahasiswa view tipe 4. Ya, jadi view tipe 1 adalah menu utama, sedangkan submenunya adalah view tipe 4. Jadi kita akan menampilkan data yang view tipenya hanya 1. Ya, view tipenya 1. Oke ya. Oke, jadi di sini select bintang from menu. Ya, select bintang from menu, kemudian where. Oke, where kita akan mengambil data dari parent ID-nya ya. Parent ID-nya di sini ada 0 ya. Nah, 0 ini adalah menu utama 0 ya. Jadi kita akan mengambil data menu utama. Ya, di sini parent ID-nya 0. Otomatis di sini where parent ID ya, fill parent ID sama dengan 0 and view tipenya ya sama dengan ini, view tipenya 1. View tipenya 1 ya. Nah, seperti ini. Ya, view tipe 1, kemudian ordernya order by, primary key-nya adalah menu underscore ID. Ya. Ascending ya, kita di sini menggunakan ascending ya, ASC. Kemudian kita akan tambahkan limitnya kita buat 5. Nah, seperti ini ya, query-nya seperti ini. Link cepat sama dengan this db query select bintang from menu where parent ID 0 and view type-nya 1, order by menu ID. Nah, ascending ya. Oke. Kalau sudah untuk link cepatnya, jangan lupa kita daftarkan link cepat tadi di dalam array di sini. Ya, kita daftarkan sini link underscore cepat ya. Itu nilainya sama dengan variabel link cepat ya, koma. Nah, seperti ini, link cepat, kemudian link cepat. Oke. Kemudian di footernya ya, untuk link cepat ini kita di sini kan ada seperti materi sebelumnya, ada UL, ada LI, ya, ada LI dan seterusnya ya, UL dan LI. Jadi kita akan menghilangkan ya, di sini LI1, LI2, oke. LI3 dan LI seterusnya ini kita del. Nah, kita di sini menyisakan 2 buah LI ya. Kalau pada materi sebelumnya kita menyisakan sebuah LI. Nah, ini untuk footer, untuk menu kita menyisakan 2 buah LI. Kenapa? Karena LI pertama kita akan membuat menu home, kemudian LI kedua untuk melakukan forage link cepatnya. Ya. Oke, contoh seperti ini ya, kita langsung buat di sini LI-nya. Nah, di sini ya. Untuk LI pertama ya.
Ini LI pertama, kita akan membuat script PHP di sini. Oke, ini kita del dulu ya, kita del. Oke, LI spasi, kita masukkan script PHP. Nah, ini script PHP ini kita gunakan untuk membaca URI ya, address bar ya. If oke, sebentar. Oke, kita dulu ya. Kita ke controller. Nah, di sini di controller kita tambahkan ya. Untuk link cepatnya kita tambahkan variabel baru lah untuk membaca URI ya. Untuk membaca URI di sini. Apakah ada URI-nya atau tidak di sini. Ya, kita beri di sini URI ya, URI 1 ya, misalkan URI 1 sama dengan link cepat sudah. Oke, di sini kita masukkan disk, kemudian URI, kemudian segmennya, URI segmennya 2 ya, koma. Ini kita copy, ini kita ganti URI 2, URI segmennya 3. Oke, jadi ini URI 1 itu segmen kedua, URI 2 itu segmen ketiga ya. Kemudian di sini di footer, nah, kita masukkan logika if-nya, atau kita bahas LI kedua ya. Oke, LI kedua. Di LI kedua ini kita ada dulu, kita normalkan LI-nya seperti ini, LI. Nah, di LI kedua kita akan membuat perintah for each ya. Jadi di sini kita masukkan for each di sini ya. PHP for each ya, for each. Oke, nama variabel adalah link cepat ya, variabel link cepat ya, variabel s, misalkan variabel l ya, variabel l. Kemudian di sini kita enter, kita tutup for each-nya, n for each ya, n for each. Kemudian di antara LI-nya kita beri perintah untuk menampilkan link ya. Jadi kita masukkan sini tutup E-nya, ref sama dengan PHP echo base URL. Oke, di sini kita masukkan variabelnya di linknya ya. Di linknya kita masukkan variabelnya sama dengan variabel L. Oke, variabel L dari database. Oke, menu name ya. Kita akan menampilkan data menunya berdasarkan menu name. Menu underscore name ya. Di sini kita buat menu underscore name ya, kita simpan. Oke, menu name, coba kita refresh. Oke, ini dia sudah tampil ya. Buat profil kampus, data kampus, fasilitas ya. Ini sudah tampil untuk link cepatnya. Kita cek lagi di sini. Tipe 1 parent ID-nya 0. Oke, tidak masalah ya. Oke, sudah tampil ya untuk menu name-nya. Linknya itu kita ini sudah tampil ya. About us, profil, data kampus, fasilitas. Kemudian untuk linknya di sini belum ada. Kita masukkan di sini
echo base URL, kita masukkan slash page, kemudian ini kita copy. Nah, kita masukkan di sini, kita ganti menjadi content ID ya, content ID, content underscore ID, content underscore ID. Oke, kita save ya, kita lihat dulu hasilnya. Oops, sorry. Oke, berarti ini ada kesalahan ya. Berarti ini index.php Oke, ini yang tampil yang JavaScript ya, JavaScript void null. Berarti di sini ini parent ID-nya 0, view tipenya 1. Berarti kita view tipenya bukan 1 ya, tapi 4 ya. Ini dia, visi misi, profil kampus ya. Berarti di sini di controllernya view tipenya kita ganti menjadi 4. Ya, save. Oke, ini tadi yang tampil profil, data kampus, fasilitas. Kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Berita, galeri, kemahasiswaan, dan kontak ya. Oke, untuk about-nya di sini kenapa ada about? Karena di sini kita di footernya tadi ada 2 LI ya. LI pertama ini dia. Ini LI pertama. Ini LI kedua. LI pertama ini sudah ada about-nya. Nah, kita akan menampilkan bukan about tetapi home di sini. Home ya, kita akan menampilkan di sini home. Caranya, nah kita untuk LI-nya kita gunakan di sini LI, kemudian PHP. Kita buat di sini logika if ya. If variable URI1 ya, jika variable URI1 sama dengan 0. Oke, 0. Oke, buka kurung, tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita ganti ref ya. Ini kita ganti menjadi PHP echo. Nah, di sini kita gunakan set URL ya, bukan base URL. Set URL. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ganti menjadi home. Nah, ini fungsinya untuk mencetak menu home ya. Untuk mencetak menu home jika URI satunya 0. Mana ada URI satunya? Ini dia. Kita refresh dulu ya. Oops. Baris ke-17 kita cek dulu ya, 17 URI 10. Oke, sini kurang, tutup kurungnya. Nah, ini dia muncul di sini menu home. Karena di sini URI-nya masih kosong ya, 0 ya. Maka sih muncul home. Seperti itu. Nah, ini dia. Oke ya, sudah berhasil ini. Ya, menampilkan menu home. Linknya itu ke index lagi, localhost web index ya, karena kita linknya tadi adalah set URL ya, hampir sama dengan base URL fungsinya. Nah, ini LI ini untuk mencetak jika URI nya 0 ya, jadi untuk mencetak link home. Sedangkan LI kedua ini untuk mencetak menu footernya. Oke ya, jadi sudah selesai untuk link cepatnya. Pertama kita akan membuat variabel di controller ya, bernama link cepat. Kemudian di sini juga kita daftarkan link cepatnya. Nah, kita juga menambahkan tadi URI 1 dan URI 2 ya, segmen 2 dan segmen 3 untuk melihat segmen di URI sini ya, segmennya. Oke, untuk link cepat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kunjungi juga ya. Nah, ini kunjungi juga.
kunjungi juga di sini masih berupa sosial media seperti ini. Kita akan menampilkan kunjungi juga itu berupa link eksternal ya, seperti ini. Nah, ini link eksternal. Kalau diklik, misalkan kita klik Kemdikbud ya, kita klik, maka akan membuka tab baru ya, tab baru. Ini juga Ban PT akreditasi. Nah, ini akan didirect kita ke tab baru, ke website Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Oke, ini data link eksternal ini itu ditampung di dalam sebuah tabel bernama link underscore eksternal. Ini ya, link underscore eksternal. Ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menampung data link eksternal, di mana di sini ada ID, kemudian nama link dan URL-nya ya, ID, nama link dan URL-nya. Oke ya. Nah, jadi kunjungi juga itu tabelnya link eksternal ya. Sekarang untuk menampilkan data link eksternal di kunjungi juga itu caranya sama ya dengan proses link cepat dan juga suara rektorat tadi ya, kemudian slider home ya. Jadi caranya kita kembali ke controller underscore welcome. Nah, di controller underscore welcome kita akan membuat variabel baru ya, variabel baru di sini. Oke, ini kita copy ya, kita copy. Ini kita ganti menjadi misalkan variabelnya link eksternal ya, link eksternal this db query. Nah, di sini select from, ini kita ganti menunya menjadi nama tabelnya link eksternal, link eksternal ya, select from link eksternal. Oke, ini kita hapus. Kemudian order by nya primary-nya adalah ID ya, ID order by ID. Oke, boleh ya, ascending. Limitnya kita buat di sini sama ya, 5 misalkan ya. Jadi di sini kita buat link eksternal this db query select bintang from link eksternal, ini tabelnya. Order by ID ascending, limitnya 5. Kita menampilkan 5 link di sini. Jadi kita akan menampilkan hanya 5 link di sini ya, 1 2 3 4 5 dan juga link home-nya seperti ini ya. Oke, kemudian link eksternal ini kita daftarkan di array di sini ya. Kita daftarkan di sini link eksternal, itu outputnya adalah variabel link eksternal, koma ya. Jadi ini link eksternal, ini juga link eksternal. Oke, sudah. Kemudian ini sudah selesai untuk controllernya. Kita kembali ke view ya. Kita kembali ke view ya, ke footer. Nah, di sini kunjungi juga, di sini juga ada UL dan LI ya. Ini LI pertama, ini LI kedua, nah, LI ketiga dan seterusnya ini kita del, kita hapus. Nah, seperti ini. Kita hapus ya. Kemudian ini untuk LI pertama ini sama. Ini kita copy ya, LI pertama kita copy. Kita copy. Kita paste di LI pertama di bagian kunjungi juga. Kita paste seperti ini. Ya, kita save. Oke, coba kita refresh ya. Nah, ini home yang muncul ya, home dan Twitter ya. Home dan Twitter. Oke ya. Jadi sini home sudah tampil, ini Twitter. Twitter dari LI kedua. Ya, dari LI kedua. Oke. Untuk LI kedua di sini kini kita del ya, kita del. Nah, di sini kita akan membuat forage ya. Kita di sini buat perintah PHP, kemudian forage ya. Forage di controller tadi adalah variable link eksternal, kita copy, kita paste di sini
ya, link eksternal as variable misalkan LE ya, LE link eksternal LE. Nah, kemudian sini kita tutup forage-nya, and forage ya, and forage. Nah, kemudian di LE-nya Twitter kita ganti menjadi link eksternal. Untuk LI-nya kita di sini nama link ya, nama underscore link. Kita akan menampilkan nama underscore link di Twitter. Ya, jadi caranya ya sama dengan variable LE nama underscore link ya. Jadi LE ini dari sini, dari link eksternal SLE ya, nama link. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save. Nah, kita refresh. Oke, sudah tampil ya home. Ini kembali ke indeks. Kemudian BEM Unsia, Provinsi Aceh, Ban PT Akreditasi dan Kemdikbud. Ya, dari sini dia ngambil data 1 2 3 4 rekor. Di sini 1 2 3 4. Ya, ini home dari LI yang pertama. Oke, sudah tampil. Kemudian ini linknya linknya sudah tampil, tapi kalau kita klik ini belum ada efek ya, belum membuka tab baru ke website yang dituju berdasarkan URL. Ini URL-nya ya, alamat websitenya. Jadi di sini LI-nya ref-nya kita buat seperti ini, PHP. Nah, kita akan menampilkan kolom URL ya. Jadi ini kita ini kita copy ya, biar gampang. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kita ganti menjadi URL ya, URL kita save. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita refresh. Oke, hasilnya maka seperti ini. Nah, sudah menampilkan URL ataupun link dari website. Misalkan Provinsi Aceh, kita klik. Oke, maka kita akan didirect ke halaman website Provinsi Aceh seperti ini. Oke ya. Tapi di sini kita tabnya masih tab website kita ya. Jadi kita akan membuat di sini nya target ya, targetnya kita pilih blank, maka dia akan membuka tab baru ya, jadi target sama dengan blank seperti ini. Oke, target blank kita save. Nah, ini kita refresh. Nah, kita klik misalkan BEM Unsia, kita klik. Nah, maka dia akan membuka tab baru ya, tanpa mengganggu tab dari website kita. Ini dia BEM Unsia. Oke, selesai untuk footer untuk bagian kunjungi juga. Untuk footer hubungi kami. Nah, ini hubungi kami. Ini dia ya. Hubungi kami. Oke, untuk hubungi kami kita akan menampilkan nanti form ya, form seperti ini. User ataupun pengunjung website bisa langsung melakukan interaksi kepada administrator ya, dengan mengisi form hubungi kami. Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya, karena ini kita akan membuat function baru nanti ya, membuat function baru. Kemudian juga kita akan membuat routes ya. Jadi nanti akan kita bahas untuk bagian hubungi kami. Kita langsung ke bagian ini, pengaturan untuk logo dan copyright serta pack rendered ya. Oke, kita langsung ke bagian bawah. Di sini ada ini dia ya, copyright.
di footer. Oke, untuk copyright-nya kita akan mengambil dari database ya untuk konfigurasi. Oke, kita kembali ke controller underscore welcome ya, footer. Kita cek dulu footer. Oke, ini tabelnya ada tabel config. Tabel config, kemudian ID-nya 10 ya. ID-nya 10, title-nya footer. Oke, ini dia footer. Ya, ini sudah kita buat pada materi sebelumnya di function index ya, variable footer. This model set get config where ID config sama dengan 10 ya. 10 ini untuk menampung data footer ya, copyright 2016 ya, Universitas Syahkuala. Oke, ini sudah footer, kemudian di array-nya juga sudah ada footer. Jadi tinggal kita tampilkan di view-nya. Nah, di view-nya hasilnya seperti ini ya, copyright. Oke, ini gambar. Oke, kita ref. Oke, sudah ya. Oke, ini copyright 2012 sampai ke bagian ini ya, ini kita del. Nah, kita hanya meletakkan perintah seperti ini sama dengan variable footer. Nah, sama dengan variable footer ya, kita hanya memerintahkan untuk menampilkan variable footer di view ya. Kita refresh. Oke, ini dia sudah tampil ya, 2016 Universitas Syahkuala Aurak Reservoir dari sini. Oke, ini dia. Oke, sudah tampil ya. Jadi hanya langsung ke variable footer, sama seperti kita di head tadi ya, untuk menampilkan title ya, title, kemudian menampilkan logo ya, logo. Ini juga title ya, itu dari controller. Ini dia. Oke, sudah berhasil untuk footer ya. Untuk image-nya, untuk image-nya kita akan menggunakan di web, kemudian asset, home, image. Ini dia logo footer. Nah, kita akan memanggil logo footer, logo strip footer.png di folder asset home image ya. Jadi di sini untuk linknya ini kita matikan, linknya kita matikan. Kemudian image src nya kita ganti menjadi php echo base php echo base url asset, kemudian home image slash logo footer.png. Oke, ini alternatifnya kita del. Oke, kita save ya, kita save. Oke, ini manual ya, kita memanggil logo footer. Kita refresh websitenya. Oke, sudah tampil di sini ya, sudah tampil. Oke, untuk download the free version for WordPress-nya kita ganti menjadi packarendered ya. Nah, kalau ini kan tinggal di sini linknya kita matikan, kita ganti pagar. Kemudian ini teks downloadnya kita ganti ya, kita ganti menjadi pick, misalkan halaman di render dalam waktu, dan tinggal kita masukkan elapsed time ya, ini bawaan dari coding meter ya. Oke, kita save, kita refresh.
sorry yang ini ya. Oke, halaman dirender dalam waktu 0,0663 detik. Nah, ini kita tambahkan sini detik. Oke, selesai untuk pembuatan footer ya. Selesai untuk membuat footer. Yang pertama tadi ada alamat kami, link cepat, kunjungi juga. Kemudian teks footer dan juga background direct ya. Untuk form hubungi kami akan kita bahas selanjutnya ya, pada video-video selanjutnya. Sekian untuk video tutorial kita kali ini ya, dalam proses pembuatan footer dimana tadi kita membuat variabel di controller ya, di function index, teks kontak ya, footer dan lain sebagainya, link eksternal, link cepat. Kemudian kita daftarkan di array, kita panggil di view. Oke, sekian untuk video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.